Awiganam Astu Nama Sidam Om Sidirastu Tatastu Astu Ya Nama Suaha. Salam kerahayuan, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Indonesia. Salam sejahtera kepada seluruh saudaraku di senusantara. Bersama Titiang lagi niki Ima Dekawi alias Kadek Petir, berbicara tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Saya akan mencoba untuk membahas tentang pemahaman kesiwaan yang ada di Nusantara, khususnya saya berbicara tentang di Bali, yang sudah final sehingga kita tidak perlu lagi melakukan tirta yatra kemanapun juga. Dulu saya sering mendengar saudara-saudara kita yang berlomba-lomba melakukan tirta yatra ke luar Bali. Ya, kalau tirta yatra ke Nusantara yang masih dari ruang lingkup saudara kita NKRI, bagus. Kita tirta yatra ke Jawa, ke Sulawesi, ke Sumatera, Irian Jaya, dan dia ada di lingkungan NKRI ini. Mungkin kita mengunjungi tempat-tempat situs purbakala peninggalan Siwa Buddha kita dulu. Itu bagus, kita tirta yatra ke sana. Tapi kalau kita tirta yatra keluar daerah kita sendiri, keluar NKRI ini, keluar Nusantara ini, menurut saya kalau bisa mindset masa lalu mari kita ubah. Kalau saya bilang rubah juga terlalu keras itu. Lebih baik kita perlahan, mari kita mengkaji mindset kita yang terdahulu, kaji ulang, introspeksi kembali. Kenapa kita harus memahami siwa itu sudah final di Nusantara ini, sudah final khususnya di Bali ini? Karena pemahaman tentang Siwa Siddhanta, pemahaman ketuhanan yang akhir di dalam Weda itu sendiri, Siwa Siddhanta adalah pemahaman yang sudah final sekali. Bagaimana konsep ketuhanan yang kita pahami itu adalah Nirguna Brahman. Walaupun di dalam Weda itu kita diberikan jalan memahami Tuhan tentang Satguna dan tentang Nirguna Brahman itu sendiri. Dan dalam Weda itu betul-betul fleksibel sekali. Dalam suatu ritual kita lakukan apapun bisa. Dalam suatu tatua kita lakukan apapun bisa. Tatua etika upacara silahkan. Sudah kita diberi pilihan. Ada persembahan di dalam Rigweda sampai ke Atharwa Weda, silahkan. Itulah fleksibelnya Weda itu sendiri. Kenapa tidak kita tirta yatra keluar? Kita tidak perlu terdoktrin oleh suatu doktrin yang tidak berasal dari Nusantara ini. Karena leluhur kita yang sudah menerima ajaran itu, yang sudah mengkaji ajaran itu terdahulu, menyaring ajaran Weda itu sudah intisarinya, yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara ini, khususnya di Bali. Yang tidak sesuai dengan kearifan lokal tidak dipakai. Yang anut dengan kearifan lokal itu diambil. Diambillah sari-saripatinya Weda itu sendiri, baik di Bali maupun di Nusantara, yang sesuai dengan kearifan lokal, yang sesuai dengan apa yang ada di daerah tersebut. Seperti kita di Bali, kita tidak semua langsung ambil gitu isi Weda itu, tidak. Bagaimana kearifan lokal, bagaimana
tata etika upacara yang sudah ada di Bali, yaitu itu disinergikan dia. Contoh, bagaimana jasanya Hyang Lelangit kita, leluhur kita, yaitu Hyang Tabe Pukuludit, Hyang Empu Kuturan. Di mana lagi kita mencari Hyang Empu Kuturan? Tidak akan pernah ada lagi, hanya satu. Bagaimana jasa beliau menyatukan dari sekian sekte yang ada di Bali dahulu bisa menjadi satu, yaitu ajaran yang leluhur wariskan sekarang ini, yang kita sudah sekian ratus tahun, mungkin ribuan tahun sampai sekarang sudah terkemas dengan baik sekali dengan budaya itu. Budaya dan agama di Bali tidak bisa dipisahkan, dia adalah satu kesatuan yang saling mengikat, yang saling mendukung. Karena datangnya Weda itu diterima oleh adat budaya kita, bersinergi dia, karena sudah intinya yang sesuai dengan kearifan lokal. Berarti agama budaya itu tidak bisa dipisahkan dia. Makanya Empu Kuturan menyatukan semua sekte yang berkembang di Bali waktu itu, dijadikanlah ajaran Trimurti. Dimanapun di Bali ini sudah semua menerima ajaran itu. Dimanapun desa-desa yang ada di Bali yang dipegang oleh masing-masing desa adatnya, semua ada Trimurti, semua ada Trikahyangan dalam pusah desa. Desa pusah dalam kayangan. Di mana ada dalam, di sana ada kayangan, itu satu. Makanya ada Trimurti dalam pusah desa. Desa pusah dalam. 3 kerangka itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Hyang Lelangit kita, Empu Kuturan, kenapa diwakilkan dengan Trimurti Brahma, kemudian Wisnu dan Siwa Iswara. Brahma disimbolkan dari struktur kita, dari baru lahir itu ada kekuasaan Tuhan itu sebagai Brahma. Beliaulah yang sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta ini dan semua kehidupannya. Setelah tercipta, pasti ada yang akan memelihara. Ide Sang Hyang Widi mencetuskan sebagai Wisnu, bermanifestasi sebagai Wisnu, memelihara ciptaan itu sampai kepada titik akhir. Ide Sang Hyang Widi sebagai Siwa Iswara, sebagai pelebur, sebagai pemerlina, mengembalikan apa yang sudah ada, sudah tercipta itu. Karena proses lahir, hidup, mati itu tidak bisa dipisahkan. Itulah konsep dari Empu Kuturan yang luar biasa. Lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Apapun semua akan berakhir. Karena yang mengakhiri itu semua adalah waktu. Waktu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa bisa mengejar waktu? Tidak akan bisa. Karena waktu itu tetap waktu yang akan datang. Sekarang itu masa sekarang. Nanti akan lewat masa ini. Ada masa yang akan datang. Semua yang masa sekarang, terdahulu sekarang, pasti ada yang masa yang akan datang. Kita akan menjadi masa lalu nanti. Oleh anak leluhur kita. Kalau nak kita berjuang sekarang mempertahankan tradisi agama budaya Bali kita, siapa lagi? Mari kita, kaum-kaum intelektual kita, kaum-kaum akademis kita, mari kita memahami ini. Jangan kita terdiam melihat semeton Bali seperti sekarang ini. Agama ada, tradisi budaya Bali sedang ada ujiannya, sedang diuji. Dari puluhan tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, Bali ini sudah luar biasa. Tidak ada yang berani mengutik. Ketika adat agama budaya Bali ini ada yang mengutik, terah-terah beliau, terah-terah Empu Kuturan, para leluhur langit kita, seperti kita ini pasti akan turun. Jangan salahkan kami ini turun untuk membela Bali. Makanya seberapapun kepintaran Anda,
teman-teman sekalian yang sudah belajar ke India, belajar ke luar negeri, memahami tentang filsafat agama dan yang lain-lain, dan Anda membawa titel yang tinggi-tinggi, besar-besar sekali. Sampai di Bali ini, jangan lagi Hindu Bali ini diajarkan macam-macam lagi, jangan diubah-ubah lagi. Panggil gitu, ilmu yang Anda dapat itu pakailah melengkapi adat budaya Bali ini, jangan dirubah. Ini sudah permanen, paten sekali, tak bisa dirubah-ubah lagi pemahamannya, ajarannya. Mari kita yang akademis ini, kita jaga agama tradisi budaya Bali ini. Ilmu yang Anda dapat untuk melengkapinya, tidak untuk mengubahnya dengan berbagai macam cara. Memberikan ruang, memberikan kesempatan, dan Anda sendiri yang dengan ilmu-ilmu Anda yang datang dari luar, Anda membantukan orang-orang untuk memberi ruang masuk ke ajaran ini dengan cara bermacam-macam, memberikan pengayoman dan lain-lain. Apalagi yang Anda ayomi itu adalah bukan Hindu. Mari kita berpikir sekarang, kalau apapun yang sudah kekeliruan masa lalu, mari kita kembali. Oh saja, oh betul. Mari kita kembalikan Bali ini dengan apa yang memang sudah kita terima dahulu. Jangan coba-coba dirubah. Kami ini pasti akan turun, pasti akan bergabung. Jangan tolong dikutip Bali ini. Kalau tidak ada Bali seperti ini, tidak akan ada pariwisata, tidak akan ada tamu-tamu asing datang ke Bali. Yang dicari Bali seperti ini, yang dicari oleh tamu-tamu asing itu, orang-orang luar negeri itu datang ke Bali, ya ini yang dicari. Bagaimana agama, tradisi, budaya yang sudah menyatu seperti ini. Bukan hal-hal yang lain yang asing datang ke Bali itu. Mari kita sekarang, tokoh-tokoh Bali, semeton-semeton yang akademis di bidang filsafat Hindu dan ekonomi, mari kita jaga sekarang tradisi budaya agama kita yang sudah luar biasa seperti ini. Pertahankan apapun yang sudah ada seperti ini, mari kita pertahankan dan kita perjuangkan Bali ini agar aman dari semua hal-hal yang ingin menggerogoti, seperti aliran-aliran yang sudah diayomi oleh Hindu ini malah sekarang menggerogoti Hindu secara nasional ini. Khususnya di Bali, semeton Bali sudah semua sadar, semua bangkit, semua metangi. Karena dulu memang orang Bali dengan keluguannya mempersilahkan apapun untuk bersanding-sanding dengan Hindu. Tetapi kalau sudah seperti ini, silahkan Anda, semeton-semeton yang ada di aliran-aliran yang sudah menempel di Hindu Bali, di Hindu Nusantara, Hindu nasional ini, silahkan Anda hentikan apapun tradisi asing yang Anda miliki. Silahkan Anda kalau bisa lebih baik, lebih kesatria Anda keluar sendiri dari pengayoman kami yang ada di Parisade Pusat. Silahkan keluar dengan baik-baik agar kesatria, karena lebih baik Anda membentuk suatu aliran itu dengan porsi Anda di aliran. Tolong jangan ganggu kami di agama Hindu Bali, dan jangan coba-coba lagi agama Hindu Bali kami di utak-atik. Jangan coba-coba Hindu Bali kami lagi diajarkan yang macam-macam. Anda kurang ini, kurang itu, semua Anda bilang kekurangan. Jangan. Silahkan Anda menjadi aliran, jangan menjadi Hindu. Silahkan keluar di luar Hindu kami, Hindu yang ada di Nusantara ini. Bali dan Nusantara, pemahaman siwanya sudah teruji dan sudah final. Tetapi itu menurut saya, dan mungkin itu benar sekali. Karena apa yang saya yakini sampai sekarang sudah berjalan, dan Bali ini sutrepti. Mindset kita terdahulu
yang saya tadi katakan tentang Tirta Yatra, keliling mencari Tuhan itu, mencari apa pembenaran dari hal-hal yang Anda inginkan, yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang, ayo datang ke sini, ayo datang ke sini. Anda menjelajahi hal kejauhan di sana. Sedangkan Anda di Bali, Anda tidak melihat bagaimana Bali ini, Hindu Bali, tradisi Bali ini seperti berlian. Yang Anda biarkan kotor itu, yang Anda biarkan berisi debu-debu hitam. Kenapa kita tidak bersihkan debu-debu itu agar berlian itu bersinar lagi? Kenapa justru Anda mencari beling-beling yang di jalan-jalan itu Anda ambil? Itu beling-beling di jalan berceceran Anda ambil bawa ke Bali. Yang justru Anda mempunyai sebongkah berlian yang bercahaya, itu ada kotornya. Ditiup saja dia akan bersih dan bersinar lagi. Mari sebongkah berlian ini kita bersihkan agar bersinar. Dan Bali ini akan bersinar. Bali ini akan bercahaya kembali. Pemahaman Siwa di Bali adalah Nirguna Brahman. Tidak pernah membentuk Tuhan dalam wujud-wujud apapun juga. Semeton Hindu Bali tidak pernah mewujudkan Tuhan berbagai bentuk apapun juga. Karena Tuhan adalah Nirguna Brahman, tidak berbentuk apapun juga. Dengan demikian, orang Hindu Bali, agama Hindu Bali di seluruh Bali dan juga di Nusantara ini tidak pernah mensimbolkan Tuhan itu dengan bentuk apapun juga. Di Bali, dalam pusat desa, di rong pura itu tidak ada bentuk Tuhan apapun juga. Simbol alam semesta, kelapa, dan simbol-simbol alam semesta. Tidak ada patung Tuhan di rong-rong pura dalam, pura desa, pura pusat, tidak ada di rongnya bentuk patung, tidak ada. Yang ada patung-patung hiasan itu di luar, Buta Sari, Buta Kala, dan gambar-gambar relip-relip. Kita tidak menyembah itu. Kita menyembah Tuhan Nirguna. Beliau tidak berbentuk karena beliau adalah menyusup ke semua kehidupan ini dan ada di semua alam semesta. Makanya saya katakan tadi, marilah kita bertirta yatra di Bali. Marilah kita bertirta yatra dalam diri kita sendiri. Berwisata ke dalam diri, memperdalamkan ilmu bakti kanda, karma kanda, jenana kanda. Inilah kita sekarang perdalam. Agar kita tidak lagi keluar mencari Tuhan. Karena dalam suatu bait-bait Tuhan itu sendiri pernah saya baca itu. Lupa saya di suka mana itu. Hai putraku, jikalau engkau mencari aku, walaupun kau bedah langit ini, kau tidak akan mendapatkan aku. Walaupun kau robek bumi ini bagi dua dan bagi berapa, kau pun tidak akan menemukan aku. Tetapi jikalau engkau mencari aku ke dalam dirimu, engkau akan menemukan aku. Inilah maksud saya, berwisata ke dalam diri. Nah, kita punya alam semesta di Bali, mari berwisata di Bali. Karena beliau juga ada di semua alam semesta ini, di ruang dan waktu. Beliau ada di tempat apapun juga. Aku di antara gunung, aku adalah gunung agung, termasuk gunung Himalaya, termasuk gunung-gunung yang lain. Di antara sungai, betul, aku adalah sungai Gangga, tetapi aku juga sungai-sungai yang lain. Di antara sampah, aku adalah busanya. Berarti Tuhan menyusup ke semua unsur-unsur yang ada di alam semesta ini sebagai material. Walaupun dikatakan di antara manusia aku adalah Arjuna. Di antara manusia aku adalah aku juga, aku dan semua aku. Semua makhluk hidup. Aku layaknya sungai yang ada di alam semesta ini yang akan mencari laut. Di laut pun adalah aku. Berarti kita adalah sungainya. Sungai.
dan menjadi laut itu sendiri adalah Tuhan. Mari kita mindset yang dulu pernah kita metita yatra keliling dunia itu, mencari Tuhan jauh-jauh begitu. Mari kita kaji sekali. Di Bali kita mentirta yatra, di Nusantara ini kita mentirta yatra. Mentirta yatra kita ke tempat-tempat air suci yang tebasan-tebasan bumi yang ada, seperti di Gua Garbo, seperti di Tampak Sireng, seperti di Sobatu, seperti di Tirta Gangga. Tirta airnya jernih, jauh jernih daripada tempat yang Anda akan cari. Anda tidak tinggal membawa pejati Canang Sebit Sari. Lakukan tirta yatra ke sana. Karena Anda menemukan Tuhan secara dua hita. Mencari beliau di alam semesta ini. Kenapa harus bertirta yatra keluar? Sekarang mari kita berpikir cerdas ke depan. Tetap kita, karena Weda itu mengacu ke depan sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana perkembangan zaman itu, Weda itu sudah berkata seperti itu. Metirta yatra yang saya bilang tadi di alam semesta yang ada di Bali ini luar biasa. Anda mungkin belum pernah mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di Nusantara ini. Di Bali, tirtanya jernih seperti tirta Kahyangan. Tinggal membawa Canang Sebit Sari, di sana Anda mentirta yatra. Kunjungi tempat-tempat yang ada di Bali ini. Sangat jernih sekali airnya. Anda bisa di sana mentirta yatra, melukat. Setelah melukat, duduk bermeditasi. Nah, setelah Anda kunjungi tempat-tempat itu, kembali Anda di rumah mentirta yatra ke dalam diri, atau berwisata ke dalam diri melalui yoga meditasi, mencari Tuhan secara adwaita. Makanya itu luar biasa, seperti yang tadi saya petikan tadi, yang katakan itu adalah, hai engkau anakku, jikalau engkau mencari aku, walaupun kau bedah langit ini, engkau kan tak pernah mendapatkannya. Walaupun engkau bagi dua, bagi tiga, engkau robek bumi ini, engkau pun tidak akan menemui aku. Kecuali engkau bisa mencari aku dengan semua kebaikanmu, kebenaranmu, kejujuranmu ada dalam dirimu. Ada dalam getaran sarafmu, ada dalam jenanamu, ada dalam pemahaman kesadaranmu yang terdalam. Itulah aku. Itulah memahami Tuhan secara adwaita. Begitu lengkapnya pustaka-pustaka suci Weda yang ada, yang sudah dikemas di Bali ini menjadi pustaka-pustaka suci yang lainnya, seperti Buana Kosa, Stuti Stawa, Manusemerti, banyak sekali itu. Jenana Sidanta, Siwa Sidanta, Sang Hyang Kemahayanikan, Buddha, Siwa Buddha, Siwa Buddha Stawa, atau banyak sekali kitab-kitab suci itu. Mari kita pelajaran satu saja, Anda dapatkan petikan kesadaran yang tertinggi. Sudah luar biasa. Karena Bali ini sudah menjalankan Weda itu sendiri, sudah menjalankan Begawan Gita itu sendiri. Bali itu sudah menjalankan Tatwa Etika Upacara, berarti sudah menjalankan Weda. Jangan lagi Hindu Bali ini diajarkan berbagai macam tatwa, berbagai macam ajaran-ajaran untuk memahami Tuhan. Karena pengelingsir atau lelangit kita mengajarkan Tuhan itu nirguna, agar kita betul-betul memahami Tuhan secara jenana. Makanya di Bali ada ajaran kemoksahan melalui pemutaran atau melalui angkus purana. Tidak ada lagi di luar Bali, di luar negeri, dimanapun tidak ada ajaran Nawasanga, Dewata Nawasanga, hanya ada di Bali. Hanya ada di Bali ajaran pengringkas dasa aksara. Inilah kita dibekali untuk mencapai kemoksaan itu sendiri.
pemahaman ajaran Dewata Nawasanga dikemas dari ajaran Kandepat Buta, Kandepat Rare, Kandepat Buta, Kandepat Dewo, Kandepat Sarini, Kandepat Kepancawersi, Penawasangan, Angkus Prana, pengeringkas dasar aksara menjadi Panca Brahma, menjadi Tri Aksara, menjadi Dwi Aksara, menjadi Ongkara Tunggal. Dwi Aksara Ruwa Bineda menjadi Ongkara Tunggal. Ing dan Yang Manunggal menjadi Ongkara Tunggal. Dari 4 saudara itu menjadi Ilenggo Prana, itulah Siwa itu sendiri. Karena sebagai Ilenggo Prana, saudara 4 itu akan mencari ayahnya. Siwa yang tak terbayangkan itu. Itulah ajaran yang luar biasa di Bali. Kenapa kita harus keliling dunia mencari Tuhan itu sendiri? Marilah kita bertirta yatra di Bali ini, di tempat kelahiran kita, yang kita sudah disediakan berbagai macam tempat yang luar biasa, tempat keheningan, yang ada airnya yang jernih sekali, yang saya sudah katakan tadi, seperti Tapak Siring, Tirta Gangga, Sobatu. Aduh, banyak sekali tirta-tirta yang tepasan bumi yang Anda bisa pakai tirta yatra. Tidak harus keluar jauh-jauh itu mencari Tuhan. Karena saya sudah menjelaskan bagaimana suksemaning widi, bagaimana suksemaning Tuhan itu sendiri. Setelah Anda menemukan kesejatian Tuhan melalui Adwaita, melalui yoga meditasi, berarti itulah Anda sudah melakukan tirta yatra tertinggi kepada Tuhan. Di sana Anda melakukan suatu peleburan dengan jiwa itu sendiri kepada Tuhan melalui yoga meditasi. Orang bilang diberi melalui Tapua Yoga. Alangkah lengkapnya ajaran-ajaran di Bali yang luar biasa seperti ini. Mari kita pertahankan. Semeton sarang sami ngireng. Jangan sampai ada yang ingin mengajarkan lagi Hindu Bali ini atau merusak Hindu Bali ini. Yang dirusak adalah kitab sucinya dulu. Setelah kitab sucinya, budayanya dirusak. Masuklah aliran-aliran. Semua dibilang jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Mari kita semeton sarang sami pertahankan ini. Sedikit saya berbicara bukan menyinggung ini. Nah, itu kan tadi saya bicarakan tentang kesiwaan yang ada di Nusantara ini yang tidak pernah menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Oke lah, ada bentuk acintia, itu ada peragaan dari tangan, kaki, dan wujud. Itu juga acintia itu akan menjadi nol yang nanti akan menjadi windu. Itu gambaran Tuhan tidak ada di sini di Bali ini. Makanya kita mencari Tuhan yang nirguna. Beliau adalah Brahman Nirwana, alam yang tertinggi itu, alam Satya itu yang tertinggi, alam Satya Loka. Beliau ada di atas ubun-ubun menurut teknik meditasi. Karena setelah mendapatkan teknik penunggalan dia ubun-ubun itu sendiri, di alam Satya Loka itu sendiri, di alam Brahman Nirwana, itulah ajaran Panunggalan. Kita sedikit membahas tentang Hindu di India. Hindu di India melakukan jalan yoga juga ke alam, ke Gunung Himalaya. Siapapun yang akan mengakhiri suatu jenanahnya, beliau pasti melakukan, maksud saya mengakhiri suatu pertapaannya dalam hidup ini, mengambil tingkatan jenana, kesadaran tertinggi. Beliau sudah mencari pertapaan ke tempat Gunung Himalaya. Karena beliau meyakini di sana tempat mengakhiri suatu perjalanan kehidupan ini. Banyak pertapa yang naik ke tingkatan Gunung Himalaya itu. Karena diyakini di atas Gunung Himalaya ada Gunung Kailas, alamnya Siwa. Beliau mencari ke alam Kailas itu, menemukan Siwa. Apakah bisa disamakan dengan di Bali? Tidak. Jalan kita mencari Siwa itu dengan cara peleburan diri ke dalam diri. Walaupun dia dalam rumah yang Anda punya, yang Anda cintai, rumah Anda sendiri, Anda pun bisa di sana melakukan yoga, meditasi, tidak harus ke gunung. Karena modern zaman seperti sekarang ini, Weda itu tetap mengacu ke depan. Sekarang zamannya modern, zamannya seperti ini. Tidak harus kita ke gunung, kita harus mencari gunung seperti kan ada Gunung Agung, sekali-sekali bolehlah kita mendaki Gunung Agung, Gunung
gunung yang ada, boleh melakukan tapa sebentar, nanti kembali lagi. Kita punya anak, saudara, kita punya keluarga, masa harus kita tinggalkan dia bertapa? Tanggung jawab kita di mana? Kita punya anak, punya istri. Kalian yoga meditasi, tanggung jawab Anda dengan anak istri bagaimana? Nah, karena ini zamannya zaman modern seperti ini, mari ikuti Weda dengan zaman modern itu sendiri. Karena Weda itu mengacu ke depan. Apapun dibicarakan dengan zaman itu sendiri, Weda itu sudah berkata seperti itu. Lakukan di rumah, cari ruang yang nyaman, aman, dan ruang yang bisa melakukan tapa. Karena di Bali ada ajaran tapa yoga samadhi. Lakukan di rumah penyatuan, lakukan di rumah berjapa, yoga, menemukan titik-titik kulminasi dengan ide Sang Hyang Widi dengan cara meditasi, yoga meditasi. Karena pengacuan kita terakhir pada Tuhan adalah dengan cara jenana. Bhakti kanda, karma kanda, jenana kanda. 3 kerangka ini harus dilakoni. Kita melakukan yoga meditasi di rumah agar tidak meninggalkan anak cucu kita, anak-anak kita. Kenapa harus ditinggalkan? Itu kan berbeda budayanya. Makanya budaya kita dengan yang di India berbeda. Mencari siwa itu berbeda. Yang di sana mencari ke Gunung Kailas, kita menemukan siwa ke jenana kita sendiri. Ke alam adwaita kita. Ke alam yang tak terbatas. Kita mencari Tuhan, mencari siwa itu ke alam acintia. Ke sunio, nyujuh sunio loka. Tidak ada bentuk apapun bayangannya itu. Sekalipun ada yang mengoret-ngoret seperti gambar acintia itu adalah oknum suatu pemangku atau suatu selingih atau suatu orang suci. Makanya beliau menggambarkan dengan bentuk-bentuk seperti itu. Seperti Kerakah Mudri, seperti raja-raja, simbol Tuhan seperti ongkara, tulisan segala macam, itu juga simbol. Seperti simbol acintia. Tetapi Tuhan itu yang memang dipahami oleh Hindu Bali tidak tergambarkan dalam bentuk apapun, awi kara. Begitulah pemahaman siwa yang ada di Bali. Makanya tingkatan kita sudah pemahaman tingkatan siwa itu nirguna Brahman, tidak berbentuk apapun juga. Tidak bisa digambarkan dengan bayangan apapun juga, dengan bentuk apapun juga. Kita menemukan beliau dengan cara konsentrasi dengan kesadaran tertinggi, dengan cara adwaita di dalam rumah. Ada odalan, kita datang ke pura. Ada odalan, kita datang ke pura Satkayangan. Makanya ada Satkayangan Sakti, Satkayangan Jagat, dan Satkayangan. Inilah Bali ini terdiri dari beribu-ribu pura. Bali ini sangat indah, terdiri dari pura-pura yang diwarisi oleh leluhur kita dulu. Inilah namanya Pura Pulau Dewata, pulaunya para dewa. Karena terdiri dari berbagai macam-macam situs, berbagai macam-macam pura. Itulah kekayaan yang tidak ada dimanapun juga. Pura 1000 pura. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di semua alam semesta ini. Kita datang ke pura, membawa pejati, canang sari, kita ngecap beliau ada di pura. Datang ke pura dalam, pura desa, pura dalam, pura pusah, kita ngecap ida Sang Hyang Widi, Meraga Brahma, Meraga Wisnu, Meraga Iswara. Itulah bakti kita, karena kita di Bali ada desa adat yang sudah bersinkron, bersinergi dengan kayangan itu sendiri. Di mana ada desa adat pasti ada kayangan, di mana ada desa adat pasti ada kayangan. Sangat luar biasa ini. Berbagai macam cara di dalam suatu desa itu yang bersinergi sama dengan desa-desa yang lainnya, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi ujung-ujungnya sama. Adanya pura pusah dalam desa yang ada di Bali ini, Empu Kuturan dulu menyatukan ini berdasarkan juga kearifan lokal yang ada di Bali waktu itu. Sebelum adanya leluhur kita yang datang dari Jawa ke Bali, orang-orang asli Bali ini, orang-orang memang keturunan Bali asli ini sudah ada juga dalam aletnya.
ada dalam alit sudah di sini di Bali sebelum para kesatria datang ke Bali. Ada dalam alit, akhirnya Empu Kuturan membentuk Trikayangan itu berdasarkan juga kearifan lokal. Ditambahkanlah ada pura dalam, pura desa, pura pusah, akhirnya konsentrasi di pura dalam. Yang dulu memang di Bali ini memang dalam alit memang ada tradisi asli Bali ini yang sampai sekarang ada dalam alitnya. Nah, karena ada versi Empu Kuturan, yang Dewa Empu Kuturan dan langit kita ada sekarang dalam pusah desa. Dalam ada, dimanapun ada dalam. Di seluruh Bali ada dalam. Karena dulu di Bali ini, asli Bali ini, leluhur asli Bali yang memang darah Bali ini, yang pertama yang memang kearifan lokal di sini, memang sudah ada dalam alitnya. Itu juga bersumber dari orang Bali asli. Dalam alit namanya, dimanapun ada orang Bali asli ada punya dalam alit. Nah, begitulah Empu Kuturan. Tidak mau apa yang sudah ada di kearifan lokal ini itu tetap dipakai, tidak mau dihilangkan. Nah, sekarang sudah ada Trimurti. Trimurti ini dalam pusat desa, mari kita pertahankan ajaran leluhur kita yang disimbolkan dari satu menjadi kemulan taksu, kemulan yang ada di perayangan kita sendiri. Ada Rong 3, itulah pura kemulan kita yang melingkih Betara Hyang Guru. Ada Rong 3, itulah simbol yang ada di desa. Kalau kita tidak dapat ke desa, kita sudah bisa melakukan puja bakti kepada Desa Yudi melalui di rumah saja, dengan di hadapan Betara Hyang Guru, pura Sangga Kemulan itu disimbolkan di Sangga Kemulan. Makanya ada Rong 3 di perumahan kita, Pelinggihan Brahma, Wisnu dan Siwa. Makanya leluhur yang garis dari laki-laki, beliau ada di kanan, yaitu beliau sebagai Brahma yang disebutkan dengan Bapante. Kemudian leluhur kita yang dari garis wanita perdana, ada yang di kirinya itu beliau adalah Ibunte. Nah, kemudian kedua ini menyatu, ada di tengah-tengah itu beliau adalah bersifat Widiante. Antara Bapante dan Ibunte menjadilah Widiante, itulah Widi. Begitu, itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Di Betara Hyang Guru saja itu yang kita betul-betul disucikan, mari. Itu yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Betara Hyang Guru, simbol yang ada di desa, sudah ada di perumahan. Luar biasa. Beliau Empu Kuturan sudah menyatukan itu. Tinggal kita melestarikan apa yang sudah diberikan. Jangan dirusak budaya ini, jangan dirusak tatanan ini. Sampai bumi runtuh pun budaya ini harus tetap berdiri. Trimurti dalam pusat desa, Betara Hyang Guru, karena beliau tetap satu. Ada Bapante leluhur kita, ada Ibunte peradanan kita, dan ada Widiante yang semua menjadi satu di Widiante itu. Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara sebagai Widi, Tuhan itu sendiri. Kalaupun ada ajaran-ajaran seperti ini yang datang, jangan langsung kita ambil itu. Kita harus lihatnya apa nih, ajaran seperti apa nih. Dia mempunyai gerakan bakti, dia mempunyai ajaran gerakan bakti itu, mengajarkan orang pakai bakti saja, jalankan bakti. Itu gerakan, itu bukan agama. Saya sudah jelaskan kembali lagi ya. Betara Hyang Guru itu sudah menyembah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal itu. Iswara itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Entah sekarang aliran-aliran yang memakai Upanishad, Purana datang ke Bali lagi, tidak nyambung, itu sudah beda. Itu kita tingkatan kita, tangga kita sudah di level 7, itu datang level 1 lagi ke Bali ini. Kita lihat saja
Apa nih? Nak cocok? Makanya nak usah itu. Nak usah itu. Jauh. Kita sudah punya berlian. Berlian inilah kita pertahankan. Agama budaya Hindu Bali yang bersimbolkan Trimurti dan Kemulan. Mari kita pertahankan sampai bumi ini runtuh. Tetap Betara Hyang Guru, tiga sakti, Brahma, Wisnu, Iswara. Ingin memperjelas lagi tentang pengidar, disimbolkan dengan warna-warna. Beliau lagi berkuasa dengan 9 penjuru mata angin. Karena ada penjuru mata angin, ada Purwo, Daksina, Pasima, Utara, Madya. Ada lagi pembucu, di bucu-bucu itu. Agni ayo nairiti, wayo biyo nair sania. Dan Madya itu arah mata angin. Beliau juga bisa menjadi 8 kekuasaan itu. Nah, itulah ada ajaran Dewata Nawasanga hanya ada di Bali yang diterima oleh leluhur langit kita yang ada di Bali, yang dianugerahkan oleh kekuasaan Tuhan itu sendiri. Ada ajaran Dewata Nawasanga. Ini harus kita bangga sekali. Di luar dimanapun tidak ada ajaran Dewata Nawasanga. Di Weda ada ajaran seperti itu. Kemudian di Bali ada ajaran Dewata Nawasanga. Tidak ada dalam Weda itu. Bagaimana orang Bali mengemas Weda itu menjadi ajaran Dewata Nawasanga. Ada ajaran Kanda 4. Di dalam Weda juga tidak ada. Di sini ada ajaran Kanda 4. Tutur Kanda 4. Karena kita lahir, hidup, mati. Kita harus memahami siapa kita, siapa saudara kita, yang ngajak kita lahir, Suksmani Widi itu semua, yang menjaga kita sampai kematian nanti. Makanya ada tutur Kanda 4 yang juga dianugerahkan oleh Tuhan melalui leluhur kita. Ajaran ini lahir dari Weda itu sendiri. Hanya ada di Bali. Mungkin dari Rigweda sampai Atharwa Weda di sana ada tutur-tutur yang luar biasa. Akhirnya lahirlah tutur Kanda 4 ini dari Weda itu sendiri. Yang dianugerahkan oleh lelangit kita yang ada di Bali. Ada tutur Kanda 4, ada Dewata Nawasanga, ada pemulihan rasa aksara, ada Angkus Prana, Manunggal. Sangat luar biasa. Kita harus betul-betul berbangga dengan kita memiliki ajaran yang adiluhung. Mari kita sekarang telik diri. Mari kita introspeksi diri. Mari kita bersinergi. Mari kita semua keluarga besar saudara yang Tindeh Bali, mari kita pertahankan agama Hindu Bali ini. Agar betul-betul kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Agar Bali tetap menjadi barometer dunia. Siapa yang nggak tahu Bali? Yang dicari Bali apa? Yang seperti ini. Bukan yang lain. Yang seperti inilah dicari oleh dunia ke Bali. Ada agama Hindu Bali, tradisi yang seperti ini, yang bersinergi dengan budaya. Ya, demikian dari saya. Semoga kita selalu dianugerahkan kesehatan. Karena kesehatan itu adalah pacuan ide Sengewidi yang paling luar biasa. Kesehatan itu adalah anugerah Tuhan yang tiada tara. Kalau kita sudah sehat, mau apa kita apapun semua jadi baik. Makanya lahirkanlah perbuatan baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Dari itu akan kita menjadi sehat. Kalau kita berkata yang baik, semua akan jadi kebaikan. Kalau kita berbuat yang baik, semua akan jadi kebaikan. Kata-kata kita yang baik akan terjemahan menjadi kebaikan. Berpikir yang baik akan melahirkan suatu kebaikan. Berpikir yang baik akan melahirkan suatu kebaikan pula. Makanya Trikaya Parisuda itulah ringkasan ajaran Weda.
berbuat yang baik, berkata-kata yang baik, berpikir yang baik. Akhirnya menjadi tatua masih, kamu adalah aku adalah kamu. Karena Tuhan pernah mengatakan, pernah bersabda, aku ada di dalam dirimu. Suk semua rahayu rahaya, sinampura yang medan keuangan itu tiga. Om santi, 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 om.